Bab 37. Kacau. Yunda bangun di pagi hari seperti biasa. Wanita cantik itu sarapan, terlebih dahulu sebelum ia melakukan serangkaian perawatan, tubuh dan wajahnya. Lalu ia memilih pakaian yang tampak, elegan tapi juga terlihat seksi. Wanita itu hendak menemui Ethan dan menggodanya lagi. Beberapa semprotan parfum mengenai pakaian dan kulit tubuhnya. Himam, perfect, gumam wanita itu. Lalu secara tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Asisten rumah tangga pun segera membukakan pintu. Astagfirullah, Pak Polisi, tanya Bisum pembantu Yunda. Ada apa, Pak? Tanya Bisum lagi. Kami dari pihak kepolisian ingin menemui Elis dan Yunda. Belum sempat Bisum menjawab pertanyaan dari polisi, Yunda hendak keluar dari rumah. Siapa, Bi? Tanya Yunda. Dan tidak lama setelah itu, Yunda terkejut melihat kedatangan polisi itu. Yunda mencoba untuk tetap tenang. Maaf Pak, ada urusan apa ya? Tanyanya. Kami dari pihak polisi hendak menangkap Bu Yunda dan Bu Elis atas dugaan korupsi dari usaha tambang batu bara. Maaf Pak, bisnis keluarga kami bersih. Setelah berkata seperti itu, polisi menunjukkan bukti surat, penangkapan dan beberapa bukti pengelapan dana. Pak tunggu Pak, Pak lepaskan saya Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman. Bi cepat telepon pengacara saya segera. Dengan terlihat bingung dan panik Bisum segera menghubungi pengacara Yunda. Di sisi lain, Ethan merasa lega karena berita soal penggelapan dana perusahaan. Keluarga Yunda terkuak dan masuk berita. Mamanya pun segera mengakhiri perjodohan antara Ethan dan Yunda. Tiara mama Ethan berjalan perjalanan dengan raut wajah bersalah, mendekati anaknya yang sedang fokus menatap layar komputer di kamarnya. Sentuhan lembut terasa di pundak pria tampan itu, ia pun segera menoleh dan melihat sosok ibunya yang terlihat bersedih. Senyuman menenangkan terlihat dari bibir tebal pria tampan itu. Ma, ke 1M Oke, ucapnya seraya mengelus-elus pelantangan sang ibu. Maafkan mama ya sayang, mama seharusnya tidak memaksa perjodohan ini. Dan ini yang terjadi dah. Tangan kekar yang memiliki jari jemari yang lembut itu menahan perkataan yang hendak keluar. Ma, Ethan sangat ikhlas dengan apa yang telah terjadi, yang lalu biarlah berlalu. Dan sekarang yang terpenting adalah kehidupan kita di kedepannya. Love Mom. Mereka berdua pun saling berpelukan dengan kasih sayang. Faten berkali-kali memanggil dan mengetuk pintu rumah Alina. Alin, pria tampan itu mengitari sekeliling rumah mencari keberadaan wanita yang dia cintai itu. Sial, kemana dia? Seharusnya aku bawa dia ke rumah dan tidak membiarkan dia pulang. Aku seharusnya memaksanya tinggal dengan mama. Nada dering ponsel terdengar, Faten segera mengangkat panggilan telepon itu. Belum Ma, aku belum menemukan Alina. Setelah menjawab singkat panggilan itu, pria tampan itu segera pergi dengan motor kesayangannya. Belum jauh ia beranjak dari kediaman Alina. Ia berpapasan dengan Ethan di jalan. Keduanya pun berhenti dan turun dari kendaraan mereka masing-masing. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya ketua geng motor street, motorcycle itu. Dengan nada santai Ethan menjawab, aku ingin bertemu dengan dia. Apa? Urusanmu? Gimana ini ya? Aku kasih tahu aja atau enggak ya? Batin Fatan. Kamu hanya mengganggu waktuku saja. Permisi, aku akan ke rumah Alina. Ucap Ethan dan berjalan menuju mobilnya. Tunggu, tegak Fatan. Ethan tidak menghentikan langkah kakinya sama sekali. Lalu Fatan pun segera menarik lengan mantan editor Alina itu. Sebelum kamu ke sana, aku mau bilang sesuatu dulu sama kamu. Ethan tidak menggubris perkataan dari ketua geng motor itu. Ia pun segera meraih pintu mobilnya. Alina kabur dari rumah, celetuk Fatan. Aktivitas Ethan pun terhenti kemudian melihat ke arah Fatan. Maksud kamu? Iya, beberapa waktu lalu ada kejadian yang sangat mengejutkan di kantor. Dan sepertinya itu sangat membuat Alina syok dan terkejut. Aku hendak membawanya ke rumah dan tinggal bersama mama. Tapi dia menolak. Dan ketika aku hendak menemui dia tadi,
Tidak ada jawaban apapun dari dalam. Rumahnya pun terkunci, jelas Fatan. Sebentar. Kejadian seperti apa yang kamu maksud ini? Coba jelaskan. Aku nggak bisa jelasin ke kamu. Intinya ada kejadian itu. Aku ngasih tahu ini sama kamu. Karena aku mau Alina cepat ketemu, aku sangat khawatir. Setelah mengatakan hal itu, Fatan menaiki motornya dan pergi meninggalkan tuan muda kaya raya itu. Setelah mendengar penjelasan yang tidak lengkap dari Fatan, Ethan pun segera menutup kantor Alina. Ia mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Alina saat akhirnya Ethan dan Fatan mencari penulisan cantik itu secara terpisah. Di sisi lain, wanita yang tengah dicari oleh dua pria tampan itu tengah gundah, gulana, gugup, takut, cemas, khawatir. Semua perasaan bercampur aduk di dalam hatinya. Aku tidak menyangka semua ini akan terjadi. Masa lalu kelam itu seharusnya tidak terkuak lagi. Tapi apa yang terjadi? Semuanya justru menjadi seperti ini. Aku sangat malu, sangat amat malu. Apa yang akan terjadi padaku saat ini? Racauan terus saja keluar dari mulut indah penulis cantik itu dengan diiringi isak tangis. Bulir bening itu tidak berhenti mengalir deras. Di saat seperti itu, wajah Ethan terkenang dalam ingatannya. Ia mengingat kembali semua momen yang terjadi di antara mereka berdua, dari yang indah, manis hingga yang buruk dan teramat pahit untuk diingat. Di dalam hati kecilnya ia masih menyayangi pria itu, dan ia pun berharap pria itu dapat memenangkannya. Akan tetapi seketika wajah Fatan terlintas di benaknya juga, akhirnya Alina mengingat kembali bagaimana awal mereka bertemu, semua kejadian yang terjadi hingga hubungan mereka saat ini. Terdengar tawa kecil dari bibir wanita itu, ketua geng motor konyol itu, gumamnya. Tetapi sesaat kemudian ia kembali bersedih mengingat Clara yang berbicara seperti itu di depan Fatan. Apa yang dipikirkan Fatan tentangku ya? Apa yang akan terjadi pada hubungan kami setelah itu? Dan kenapa rasa sesak di dadaku lebih sakit ketika aku mengingatnya? Apakah aku khawatir aku akan kehilangan kebersamaan dengannya? Penulis itu tiba-tiba saja mencengkram erat rambutnya dan menariknya dengan kuat. Tangisannya pun kembali dan lebih sedih dari sebelumnya. Tangisan, teriakan, semua rasa yang ada saat ini sungguh membuat wanita itu sangat amat frustasi. Semuanya terasa kacau. Wanita itu tidak bisa mengendalikan diri dengan baik pada saat itu. Di sini lain dari tempat wanita itu bersedih, terdapat beberapa senjata tajam dan tali tambang di atas meja bersambung.